penanggung jawab kawal ini yang jadi MC-nya nih, yang paling cantik. Silakan Kak Ayu. Ya, pasti semuanya udah pada kenal ya, karena tadi udah kenalan. Kak, ini sampun. Lagi Kak, lagi. Terngiang-ngiang. Oke. Namaku Ayu Rinuli Sorobandari. Kalian bisa panggil aku Kak Ayu. Dan asalnya dari Malang, sekarang sedang di semester 3. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman penanggung jawab broker kawal. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya kawal itu apa sih, fungsinya bagi teman-teman itu buat apa. Oke, di sini kawal itu merupakan salah satu kegiatan kerja dari HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, kawal ini singkatannya teman-teman mungkin udah tahu semua. Kawal ini singkatan dari kakak wali. Nah, kegiatan ini di kegiatan ini kalian akan dibimbing oleh para pendamping kami itu kurang lebih 1 semester, atau mungkin misalkan kajur kita mau nambah 1 semester lagi nanti opsional. Nah, di situ kawal ini sebagai wadah bagi teman-teman untuk bisa memperdalam materi akuntansi, bisa juga nanti sharing-sharing pengalaman serta pengetahuan, ataupun juga bertanya mengenai materi perkuliahan apa yang masih belum dapat dipahami dengan baik, dan lain-lain gitu. Jadi selain itu nanti juga ada beberapa latihan soal yang akan diberikan kepada teman-teman. Nah, itu latihan soal setiap 2 minggu sekali. Nah, fungsinya buat apa sih latihan soal kayak gitu? Nah, soal latihan itu fungsinya agar kita bisa mengukur pemahaman teman-teman itu seberapa jauh sih dalam memahami materi perkuliahan, terutama pada matkul PA1 maupun nanti PA2. Karena apa? Kok terutama yang khususnya ini kok matkul pengantar akuntansi, karena matkul ini merupakan matkul yang sangat yang sangat penting lah bagi mahasiswa akuntansi. Karena apa? Karena matkul ini sebagai fondasi untuk selanjutnya itu agar lebih mudah dalam memahami matkul-matkul selanjutnya pada semester 2 dan seterusnya gitu. Nah, nantinya di kawal ini setiap minggu akan ada penilaian, baik itu dari soal yang teman-teman kerjakan maupun dari pembahasan soal. Nah, jadi pastikan teman-teman itu mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dimanfaatkan sebaik mungkin apa yang sudah kita fasilitasi ke teman-teman semua gitu. Nah, ini ada informasi yang cukup penting bahwa nilai PA itu sebagian diambil dari kegiatan kawal ini. Jadi insya Allah kalau nggak salah sekitar 20% nilai PA itu ngambil dari sini. Jadi usahakan ya teman-teman itu ya, ikut terus lah. Kalau jarang atau bahkan nggak ikut kawal itu sayang banget, pokoknya nanti teman-teman nggak bisa dapat nilai maksimal pada matkul PA1. Nah, oke, terus untuk menjaga semangat teman-teman dalam mengikuti kegiatan kawal ini, insya Allah nanti pada akhir kawal sebelum penutupan itu akan kami adakan mini olimpiade. Itu materinya mungkin seputar pengantar akuntansi aja gitu. Nah, mini olimpiade ini nanti dikhususkan bagi seluruh maba akuntansi angkatan 21 UIN Malang. Jadi bersifat internal ya. Nah, jadi kalian usahakanlah sebaik mungkin mengikuti kegiatan itu agar bisa meraih hasil yang terbaik. Oke. Jadi untuk teknis kegiatan kawal ini nanti akan dilaksanakan setiap minggu, di mana minggu pertama itu berupa latsol, latihan soal. Kemudian minggu berikutnya itu ada pembahasan dari soal itu. Nah, sifatnya selang-seling, jadi gantian gitu antara soal sama pembahasan, begitu terus selanjutnya. Untuk latsol itu akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 3 sampai 5 sore. Itu teman-teman akan mengerjakan latihan soal, kemungkinan nanti akan dikerjakan via Google Form gitu. Terus untuk pembahasan itu akan dilaksanakan pada tiap kelompok. Itu teksnya nanti teman-teman semacam Google Meet itu bersama pendampingnya masing-masing. Untuk jamnya nanti bisa disesuaikan masing-masing kelompok, enaknya jam berapa, disesuaikan dengan kebutuhan
dengan apa ya, longgarnya waktu pendamping maupun teman-teman semua gitu. Oke, selanjutnya untuk perizinan. Untuk perizinan di sini teman-teman bisa ngasih tahu pendampingnya, misalkan nggak bisa ikuti kawal ini, tapi kalau teman-teman izin nggak ikut itu harus memberikan alasan yang jelas, nggak boleh ngada-ngada. Oke, kalau hadir nggak tanpa ada alasan itu rugi banget karena dianggap nggak hadir, terus kan nggak dapat nilai juga. Itu jadi rugi teman-teman. Jadi keaktifan di kawal ini juga akan kami nilai untuk komponen dari nilai matkul PA1. Terus juga keaktifan itu ya, semakin banyak tanya pada saat pembahasan, terus menanggapi, menjawab pertanyaan gitu juga nilainya akan semakin baik juga. Oke, mungkin gitu sih penjelasan singkat dari kawal ini. Mungkin dari aku, atau mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman mengenai teknis kawal ini, monggo bisa ditanyakan terlebih dahulu. Ya, bagi peserta yang ingin bertanya mengenai seputar kawal, atau mungkin ada yang kurang jelas tadi yang dijelasin sama Kak Aldi, bisa ditanyakan langsung. Kalau nggak berani on mic, bisa tulis di room chat dulu ya. Saya mau tanya Kak. Bolehkah saya bertanya? Iya, silakan langsung bertanya. Untuk kawal ini ya Kak, ini hanya untuk matkul pengantar isi atau semua matkul? Iya, Kak Aldi, jadi pertanyaan ini tadi, kawal ini cuma satu matkul pengantar akuntansi aja apa semua matkul gitu, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Kak Ayu izin menjawab. Mungkin nanti kawal pada tahun ini itu kita fokuskan pada matkul pengantar akuntansi saja, mungkin seperti itu ya. Jadi matkul yang lain tuh insya Allah nggak ada. Ya, bisa menjawab ya apa jawaban dari Kak Aldi. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari yang lain. Nah, untuk ini Kak, saya mau tanya lagi. Ya, untuk pengantar akuntansi itu ya Kak, itu memang sulit ya Kak, sampai ada kawalnya sendiri gitu. Kan saya nggak tahu apa-apa Kak, saya kan linjur. Gimana Kak Aldi? Sulit apa enggak ini? Yo Mas Aldi, testimoni. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk matkul ini ya, kalau teman-teman itu bisa gimana ya? Itu tergantung teman-teman semua. Kalau teman-teman belajarnya juga kayak rajin gitu, belajar terus, memahami, itu insya Allah nggak akan sulit kok. Soalnya akuntansi ini dasarnya itu ada di semester 1 sama 2. Kalau kalian pada semester 1 sama 2 itu bisa memahami, insya Allah kedepannya itu akan mudah gitu pada semester berikutnya gitu. Nah, kenapa kita fokuskan di PA1? Nah, ini ya karena itu tadi, karena PA1 ini merupakan matkul di semester 1 yang paling penting daripada matkul yang lainnya. Jadi kita fokuskan pada matkul ini saja gitu. Ya gitu ya, kan itu jawabannya. Kak, saya kan itu. Kan Halo, suaranya terputus ya. Hilang sinyalnya. Omai pelosok. nggak kerungu.
Mungkin ada yang tanya lagi. Sambil nunggu yang tadi KS-nya masih itu ya. Ada gangguan. Kalau dari yang lain ada yang ditanyakan, silakan. Mumpung belum izin bertanya, Mbaknya. Iya silakan. Di Kawal ini menyediakan wadah informasi buat info beasiswa enggak? Mungkin bisa langsung dijawab ya sama Kak Aldi. Oke, terima kasih. Sebenarnya untuk beasiswa itu bukan tempat kami untuk menginformasikan, tapi mungkin saya juga akan sedikit berbagi. Nanti beasiswa itu bisa nanti dilihat di website fakultas, itu ada di websitenya pusat UIN Malang, itu juga ada. Nanti Kemahasiswaan, Mas. ya di kemahasiswaan UIN itu biasanya nanti ketika cari di Google SIBEA UIN Malang. SIBEA itu singkatan dari Sistem Informasi Beasiswa. Nanti di situ ada kok daftar beasiswa yang disediakan UIN, baik itu yang sifatnya internal, eksternal, atau persyaratan lain, mungkin itu beasiswa tahfiz dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, gimana Muhammad Abdul Aziz, apakah bisa menjawab? Oke, terima kasih, sudah cukup, Kak. Oke, selanjutnya yang lain kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan ya. Ya. Mas Azam. Oh, Azam, ya silakan. Untuk penugasannya itu menggunakan tulis tangan atau aplikasi Excel? Gimana Kak Aldi terkait penugasan nanti, apakah menggunakan software atau tulis tangan? Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi nanti tadi kan sudah aku jelaskan juga, kalau Kawal ini latihan soalnya nanti kita akan pakai Google Form gitu, seperti itu. Jadi nggak pakai software, entah itu Excel ataupun tulis tangan dan sebagainya. Ya gitu ya, jadi pakai Google Form dulu. Saya Kak. Iya, siapa namanya? Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, silakan. Silakan, Dek. Ini Kak, saya kan nggak tahu akuntansi toh Kak. Di sipil sedikit gimana Kak? Akuntansi itu apa aja? Hitung-hitungannya ada apa enggak? Itu menjelaskan apa itu gimana Kak? Saya tuh tinjur Kak, nggak tahu apa-apa Kak. Iya, akuntansi itu gimana? Apakah ada hitung-hitungannya? Kalau dari kata akuntansi udah pasti ada hitungannya ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sama Kak Aldi. Silakan Kak Aldi. Oke, mungkin sekilas saja. Jadi akuntansi itu mungkin itu kan kumpulan proses pencatatan, pengitisaran maupun pelaporan informasi keuangan pada entitas-entitas itu ya. Jadi ya akuntansi itu pasti ada hubungannya sama yang namanya angka. Uang itu pasti selalu ketemu tiap hari gitu. Ya, kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya uang, angka gitu. Tapi ya gitu, uangnya gaib, uangnya orang lain, bukan uang milik kita. Mungkin nanti lebih jelasnya akuntansi itu akan dibahas pada talkshow nanti ya teman-teman. Terima kasih. Ya Kak, ini saya tanya lagi nggak apa-apa ya Kak ya? Mumpung ada kesempatan bertanya gitu loh Kak. Nah kan itu Kak, kemarin saya tuh belajar ekonomi mikro Kak. Saya nggak paham apa-apa, ada hitung-hitungannya juga nggak paham Kak. Belum bisa gitu loh. Nah itu saya berkaitan apa enggak itu Kak? Oke, langsung saya jawab ya. Jadi mungkin untuk ekonomi mikro itu kan mempelajari ekonomi secara menyeluruh, secara mungkin ekonomi mikro makro kan yang ada di suatu pasar, suatu negara kan gitu. Yang ada sih hubungannya dengan akuntansi, tapi itu hubungannya nggak bersifat langsung lah. Ada kaitannya tapi nggak bersifat langsung. Gitu. Oke, baik itu ya Rito penjelasannya. Enggak, saya tanya lagi nggak apa-apa Kak? Tanya apa tuh? Untuk akuntansi ya Kak, akuntansi. Nanti kalau
sudah lulus akuntansi itu biasanya kerjanya itu di mana aja, bisa diterima di apa aja gitu Kak. Bisa jadi apa gitu loh. Bisa jadi bos, atau bisa jadi direktur, atau bisa jadi arsitektur, gimana Kak? Oke, terima kasih jawabannya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi nanti setelah lulus akuntansi itu mau kerja apa itu bebas, itu pilihan kalian. Nggak ada yang ngelarang. Biasanya. Biasanya oke. Nggak ada yang ngelarang kalian loh ya. Mau lulus jurusan akuntansi mau jadi penyanyi kayak mau jadi pelukis, mau jadi bos ya itu terserah kalian. Tapi kalau mungkin bidang-bidangnya itu mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pemateri kita nanti dari perwakilan IAI Muda Komisariat Malang Raya. Makanya nanti disimak ya teman-teman, jangan sambil tiduran. Ridono kampanye asli. Aslinya Ridho kampanye. Kak, nah itu Kak, kalau sama saya jadi presiden itu gimana? Bisa nggak Kak? Itu terserah diri sendiri ya, Dek. Yang penting gak jadi koruptor. Nanti pembahasan lebih lanjut mengenai akuntansi akan dijelaskan lagi sama pemateri kita talk show dari Ikatan Akuntan Indonesia nanti. Nah sekarang untuk kalian yang ingin bertanya mengenai seputar kakak wali atau kawal ini aja. Kalau udah nggak ada yang tanya akan dilanjut ke materi selanjutnya gitu. Izin bertanya Kak. Ya, silahkan sebutkan namanya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rastika Jamil, asal Situbondo. Izin bertanya bagaimana penilaian kawal ini, Kak? Baik, Kak Aldi, penilaiannya yang ditanyakan ini gimana? Oke, terima kasih. Untuk penilaian kawal ini, nanti kan ada dua. Yang pertama, nilai dari latihan soal yang teman-teman kerjakan itu langsung otomatis keluar saat teman-teman nge-submit jawaban. Terus yang kedua itu dari keaktifan teman-teman. Jadi pada saat pembahasan soal gitu kan nanti Google Meet pada tiap kelompoknya. Jadi itu usahakan teman-teman itu ikut terus dan jangan lupa aktif. Ya meskipun nggak ragu buat jawab yang benar, jawab aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Itu kan bagian dari proses. Yang penting kita berusaha untuk tetap aktif, untuk belajar gitu aja sih. Ya gitu ya, Dek Alif Rasika Jamil. Bisa terjawab ya? Iya Kak, makasih Kak. Sama-sama. Yang penting kalian semangat dulu buat belajar dasar-dasarnya karena ini menjadi dasar buat nanti ke semester depannya. Jadi punya semangat, punya keaktifan. Nanti insya Allah bakal mudah, nilainya juga bakal mudah. Gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja kita ke acara selanjutnya yaitu talk show dari perwakilan Ikatan Akuntan Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aldi yang telah memberikan penjelasan pembukaan mengenai kawal dan saya silahkan kepada Kak Dimas Rayendra yang mungkin ini sudah adik-adiknya sudah kenal karena kemarin sudah mengisi materi di accounting gathering ya. Silakan kepada Kak Dimas Rayendra untuk memaparkan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini kakak yang membimbing kalian untuk talkshow-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Yeza Aprilia Margareta dan rekan kakak Mas Dimas Rayendra. Di sini kita sebagai pengurus IAI Muda Komisariat Malang Raya dan juga sebagai mahasiswa akuntansi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kakak sedang menempuh semester 3 dan Mas Dimas sedang menempuh semester 7. Boleh langsung di-share screen, Mas. Jadiin co-host dulu dong, teman-teman panitia. Ini nggak bisa share screen doang.
Oke, sudah kan? Belum kelihatan, Mas. Belum. Tunggu bentar. Oh, udah, Udah, Mas. sip. Monggo lanjut. Oke. Tadi adik-adik semua kan bertanya ya sama Mas Aldi, apa sih akuntansi itu, Mas? Dan gitu ya. Mungkin kalian yang dari jurusan IPS itu udah kenalan sama yang namanya akuntansi. Tapi bagi teman-teman yang dari IPA atau dari jurusan lain itu masih kayak baru banget gitu ya. Jadi di sini kita akan kenalan sama akuntansi tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi apa sih akuntansi itu? Nah, pengertian akuntansi menurut American Institute of Public Accounting bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengistisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Lanjut, Mas. Sedangkan menurut KISO, akuntansi keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, penyampaian informasi ekonomis, pengambilan keputusan, dan pemakaian informasi untuk pihak internal dan eksternal. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam bidang akuntansi. Bidang akuntansi itu ada 7 adik-adik. Yang pertama, akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, bidang akuntansi peranggaran, akuntansi pendidikan, dan akuntansi syariah. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting, yaitu berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak eksternal perusahaan. Bersifat serbaguna, kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Bertujuan agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk, yang mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Yang keempat, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Yang kelima, bidang akuntansi peranggaran atau budgeting. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, serta analisis dan pengawasannya. Yang keenam, akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan ini adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan sebagai kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Yang terakhir, akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah
bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, ini yang kita bahas tadi adik-adik. Jadi pihak internal itu terdiri dari pemilik perusahaan, pegawai atau karyawan, dan manajer. Sedangkan eksternal yaitu terdiri dari kreditur, investor atau calon investor, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan pelanggan. Pihak internal yaitu pemilik perusahaan. Bagi pemilik akuntansi menjadi pedoman untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan, keuangan, dan prospek usaha. Sedangkan bagi pegawai atau karyawan, akuntansi digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa seperti pensiun dan kesempatan kerja. Sedangkan bagi manajer, digunakan untuk mengetahui keseluruhan biaya yang diperlukan dalam menghasilkan produk. Sedangkan bagi manajer pemasaran, akuntansi digunakan untuk mengetahui data biaya produksi sehingga dapat menentukan harga jual produk. Nah, kalau bagi kreditur itu, akuntansi digunakan untuk pertimbangan dalam memberi kredit atau pinjaman. Sedangkan bagi investor, akuntansi digunakan untuk mengambil keputusan dalam membeli, menahan, dan menjual investasinya, serta menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Sedangkan bagi calon investor, akuntansi digunakan untuk mengambil keputusan sebelum melakukan investasi. Nah, kalau bagi pemerintah, akuntansi digunakan dalam menentukan besarnya pajak serta mengetahui gaji tenaga kerja sudah dijalankan sesuai peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku atau belum. Sedangkan bagi pemasok, akuntansi digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bahan baku di kemudian hari. Dan bagi pelanggan, akuntansi digunakan untuk mengetahui kemajuan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam profesi akuntan. Yang pertama ada akuntan publik atau akuntan eksternal. Bekerja secara independen dan dalam memberikan jasa-jasanya, bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau audit, memberikan jasa perpajakan, dan memberikan jasa konsultasi manajemen. Jasa yang ditawarkan akuntan publik antara lain yaitu perpajakan, penyusunan sistem akuntansi, pemeriksaan kewajaran laporan keuangan, konsultasi manajemen perusahaan. Profesi yang kedua yaitu akuntan sektor publik atau pemerintah. Akuntan sektor publik ini bekerja di lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tugas yang diemban oleh akuntan pemerintah ini antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara, serta melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintahan. Yang ketiga, akuntan pendidik, yaitu bertugas mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, melakukan penelitian, dan pengembangan ilmu akuntansi. Profesi yang keempat yaitu sebagai akuntan internal atau manajemen, bertugas menyusun sistem akuntansi perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, menyusun anggaran hingga menangani masalah pajak. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mas Dimas Rayendra. Monggo Mas Dimas. Oke, terima kasih Eza. Untuk profesi akuntansi sendiri itu sebenarnya banyak banget ya. Kalau kita merujuk pada yang sudah dijelaskan barusan, bahwasanya ada akuntan publik, ada akuntan sektor publik, yaitu yang berfokus pada pemerintah, terus ada juga pendidik dan intern atau manajemen, akuntansi manajemen. Itu selain itu banyak banget profesi akuntansi yang bertebaran di Indonesia. Nah, ini kami cantumin beberapa logo di mana kita bisa
belajar lebih dalam terkait profesi yang ingin kita tuju. Jadi kita sekarang belajar tentang akuntansi secara umum nih. Nah, jadi teman-teman bakal belajar nih, semester 1 kan masih pengantar akuntansi. Nah, nanti masuk di semester 2 ada pengantar akuntansi 2. Masuk di semester 3 ada akuntansi keuangan 1. Masuk semester 4 ada akuntansi keuangan 2. Semester 5 ada akuntansi keuangan lanjutan 1, 2. Dan semester 7 nanti akan lebih dalam lagi, ada yang namanya teori akuntansi dan sebagainya. Ada juga mata kuliah audit, ada juga mata kuliah akuntansi syariah, akuntansi manajemen, ada juga mata kuliah terkait akuntansi biaya dan lain-lainnya. Nah, di sini teman-teman selama 4 tahun akan banyak sekali belajar terkait akuntansi. Nah, tapi kalau teman-teman sudah mulai terjun sebagai pegawai atau pekerja yang bergelar akuntan, nah itu banyak banget gelar akuntan yang tidak hanya berfokus pada keuangan. Nah, yang teman-teman tahu kan akuntansi keuangan. Nah, tapi enggak hanya berfokus pada akuntansi keuangan saja, ada seperti auditor, ada juga seperti manajer investasi, ada juga sebagai financial planner dan lain-lainnya. Itu banyak banget bidang akuntansi yang bisa didalami oleh teman-teman. Seperti akuntan publik, teman-teman ingin berfokus pada atau menjadi akuntan publik, akuntan eksternal, teman-teman akan bekerja di KAP ya namanya. KAP itu singkatan dari kantor akuntan publik. Nah, teman-teman juga bisa mulai mendalami KAP saat teman-teman sudah mulai menjalani program praktek kerja lapangan PKL di semester 6 nanti. Nah, teman-teman bisa memilih tempat di KAP namanya, kantor akuntan publik. Di Malang banyak. Kalau KAP itu di Indonesia sendiri banyak ya, tapi yang terkenal di seluruh dunia itu ada yang namanya Big Four. Nah, itu kantor akuntan publik terbesar di dunia. Nah, itu disebut Big Four. Ada PwC, PricewaterhouseCoopers, ada juga EY, Ernst & Young, ada juga KPMG dan Deloitte. Nah, teman-teman kalau udah bisa masuk ke dalam Big Four atau 4 perusahaan KAP terbesar di dunia yang ada cabangnya di Indonesia, itu sudah expert lah di bidangnya. Nah, itu teman-teman akan mempelajari terkait akuntan publik. Gunanya apa sih akuntan publik? Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Yeza terkait kegunaan atau pemfokusan terkait profesi akuntansi. Nah, teman-teman kalau ingin mempelajari lebih lanjut terkait akuntan publik, nah teman-teman setelah lulus ataupun sebelum lulus, pas masuk semester 5, teman-teman sudah bisa mengambil pendidikan eksternal di luar pendidikan reguler di UIN, itu di Institut Akuntan Publik Indonesia. Teman-teman bisa search di web. Teman-teman bisa ikuti tata caranya belajar terkait akuntan publik. Selanjutnya ada juga akuntan sektor publik atau lebih berfokus pada kepentingan pemerintah. Nah, biasanya bekerja di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kalau ada terkait anggaran, biasanya kan BPK ikut rapat. Nah, seperti itu. Itulah gunanya akuntan publik yang berfokus pada akuntansi pemerintah. Di mana belajarnya terkait lanjut untuk kita mendalami terkait akuntansi sektor publik. Nanti teman-teman juga akan belajar, kalau nggak salah di semester 5 ya. Semester 5 apa 6 gitu, aku lupa. Nah, akan belajar terkait sektor publik. Itu kalau ingin mendalami lebih lanjut, setelah wisuda teman-teman bisa mengikuti ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintah. Nah, teman-teman akan berfokus pada akuntan pemerintah, insya Allah kalau udah fokus di situ akan bekerja di sektor pemerintah. Selanjutnya ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik seperti apa? Seperti dosen-dosen kalian, seperti dosen-dosen yang mengajar di kelas-kelas yang sudah kalian ampuh. Nah, itu disebut sebagai akuntan pendidik. Nah, selanjutnya ada akuntan intern atau akuntan manajemen, akuntansi manajemen. Nah, ini bertugas menyusun sistem akuntansi perusahaan, lebih berfokus pada kepentingan internal perusahaan. Jadi ada akuntan eksternal, ada akuntan internal. Jadi akuntansi internal ini berfokus pada kepentingan perusahaan.
seperti menyusun sistem akuntansi perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, menyusun anggaran, hingga menangani masalah pajak pada perusahaan. Nah, teman-teman kalau ingin mendalami lebih lanjut terkait akuntansi manajemen, itu bisa belajar dan mengikuti sertifikasi di Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya banyak banget terkait sertifikasi dan pembelajaran lebih lanjut terkait akuntansi. Ada The Institute of Internal Auditor, ada juga Financial Planning Standard Board. Kalau teman-teman ingin menggait gelar CFP, Certified Financial Planner, teman-teman bisa mengikuti sertifikasi di FPSB. Ada juga CFA Institute, Certified Financial Analyst. Kalau teman-teman pengen jadi analis keuangan. Nah, ini juga ada LSP, mungkin yang udah SMK akuntansi, biasanya mengikuti terkait LSP ini, teknisi akuntansi. Nah, biasanya belajar terkait pembukuan akuntansi sama kalau nggak salah itu software. Kemarin aku juga sempat ikut terkait LSP teknisi akuntansi. Ini mempelajari terkait software accurate. Selanjutnya ada juga ACFE, Association of Certified Fraud Examiners ya. Ini berfokus pada seperti masuk ke BPK juga, seperti kayak pencarian pada penipuan, terus pada pencucian uang dan lain-lain. Pokoknya terkait tentang pelanggaran-pelanggaran keuangan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman banyak banget untuk teman-teman bisa mempelajari terkait akuntansi. Akuntansi tidak hanya berfokus pada keuangan saja. Nah, itu yang ditekankan. Nah, teman-teman juga bisa belajar terkait yang sudah kami jelaskan, ada analis keuangan, ada financial planner, ada juga certified fraud examiners, ada juga internal auditor dan lain-lainnya. Tergantung di mana teman-teman mulai untuk minat lah pada akuntansi sektor apa itu. Nah, sekarang kan masih semester 1 nih, teman-teman. Mungkin belajarnya terkait pengantar akuntansi, apalagi yang udah SMA ini udah pro lah ya di bidang pengantar akuntansi. Nah, yang SMK-nya SMA akuntansi. Nanti kalau udah masuk lebih dalam lagi di semester 3, semester 5, nah akan lebih banyak lagi pandangan teman-teman terkait akuntansi itu seperti apa. Penjabaran terkait lebarnya ilmu akuntansi itu seperti apa. Nanti semakin lebih dalam mempelajari terkait akuntansi, teman-teman akan lebih merasa kurang terkait ilmu yang akuntansi ilmu akuntansi yang teman-teman emban di perkuliahan. Nah, lagi kalau udah semester 7 mau memasuki skripsi, nah akan lebih lebar lagi penjabaran terkait akuntansi tersebut. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau dosen yang ngajar di kelas kalian, itu kan gelarnya panjang, ada SE, MA, terus ada juga gelar belakangnya CA, Chartered Accountant, ada juga CSRS, Sustainable Reporting, apa gitu lupa. Ada juga CPA, Certified Public Accountant. Nah, itu beliau dosen-dosen kalian itu mengikuti sertifikasi terkait program profesi seperti yang sudah kami jelaskan. Jadi kalau udah wisuda nanti teman-teman ingin mendalami terkait akuntansi yang teman-teman ingin dalami, silakan untuk belajar lebih lanjut agar teman-teman berkompeten di bidangnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu mungkin terkait penjelasan untuk materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk mendalami terkait akuntansi, nah mumpung teman-teman semester 1 nih ya, masih awam-awamnya, apalagi ada yang banyak yang nanya tuh, tadi apa Rido, nah yang nanya, akuntansi jadi apa sih? Akuntansi kerjanya seperti apa? Terus kita di akuntansi belajar terkait apa aja? Teman-teman bisa mengikuti kegiatan di kuliahan. Nah, teman-teman mungkin masih belum tahu ya, masih semester 1 terpaku pada mata kuliah. Nah, teman-teman selain bisa mengikuti mata kuliah yang sudah ada di perkuliahan, nah, teman-teman bisa mendalami lebih lanjut dalam kegiatan eksternal. Ini kami ingin
menjelaskan sedikit terkait keanggotaan di Ikatan Akuntan Indonesia. Sama seperti yang sudah dijelaskan saat accounting gathering kemarin. Nah, tapi ini akan kami jelaskan lebih lanjut karena ini akan menjadi kesempatan juga bagi teman-teman untuk bisa mendalami lebih lanjut agar juga gak bingung ya. Nah, gak bingung, banyak muncul pertanyaan seperti apa. Teman-teman bisa mengikuti terkait keanggotaan IAI. Sebentar. Oke, udah muncul belum? Belum, Mas. Belum? Belum. Udah? Udah. Oke. Silakan Yaza. Ya, terima kasih Mas Dimas. Kita akan kenalin apa itu Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, jadi Ikatan Akuntan Indonesia ini adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia yang didirikan pada 23 Desember 1957. Lanjut, Mas. Jika bakal anggota muda Ikatan Akuntan Indonesia. Anggota muda IAI sendiri diputuskan lewat Kongres Luar Biasa IAI pada tanggal 20 Juni 2012. Pada 15 April 2015, sebentar nggak kelihatan, Kopi Darat pertama bertempat di Universitas Negeri Malang. Pada tanggal 10 Mei 2016, IAI Muda Malang Raya resmi berdiri. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2016, yaitu Open Recruitment Gen 2. Kemudian tanggal 2 September 2016, yaitu pelantikan IAI Muda Gen 2. Visi dan misi IAI Muda Komisariat Malang. Visi IAI Muda Komisariat Malang sebagai organisasi profesi yang cerdas, proaktif, dan harmonis dalam pengembangan dan memberikan fasilitas kepada mahasiswa akuntansi se-Malang Raya. Kemudian visinya yaitu menambahkan integritas pada anggota IAI Muda Komisariat Malang Raya dengan melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, meningkatkan dan mengembangkan intelektualitas melalui transfer knowledge dengan pengurus, member, dan mitra, sehingga tercipta organisasi profesi yang mengedepankan profesionalitas dalam bingkai kekeluargaan. Membangun sinergitas terhadap mitra, bisa mencapai keharmonisan mahasiswa akuntansi se-Malang Raya, mengembangkan ide kreatif dan inovatif dalam menunjang potensi kewirausahaan anggota IAI Muda Komisariat Malang Raya, mengoptimalkan peran media informasi sebagai wujud edukasi dan penunjang propaganda. Nah, berikut adalah struktur dari IAI anggota muda. Monggo, mungkin Mas Dimas bisa menjelaskan, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Jadi IAI Muda ini seperti organisasi yang pada umumnya. Nah, kalau teman-teman sekarang biasanya berhadapan langsung dengan HMJ, nah itu adalah organisasi internal kampus. Sedangkan kalau IAI Muda Komisariat Malang ini adalah organisasi eksternal kampus, organisasi yang terletak di daerah Malang. Nah, kami di IAI Muda dipimpin oleh namanya presiden. Kalau di HMJ namanya ketua HMJ atau direktur HMJ. Sedangkan kalau di IAI ada ketua yang bernama atau bergelar presiden. Dan beliau diwakili oleh vice presiden atau wakil presiden. Nah, di bawah wakil presiden ada
Manager of FA, yaitu Financial and Administration. Di bawahnya ada bidang-bidang yang berfokus untuk permasalahan terkait keuangan dan administrasi. Selanjutnya di bawah ada Manager of HR, Human Resource, ada juga McD, Media Creative Department, ada juga R&D, ada juga EA, External Affairs. Nah, bidang-bidangnya ada di bawah, teman-teman bisa baca. Selanjutnya, ini akan penjelasan terkait keanggotaan IAI. Nah, ada yang namanya anggota IAI, ada juga yang namanya pengurus IAI. Nah, anggota IAI ini menyeluruh, tidak hanya berfokus di Kota Malang, tetapi di Indonesia. Jadi ada yang namanya anggota muda, anggota madya, dan anggota utama, anggota madya, dan anggota muda. Anggota utama itu orang-orang yang sudah profesional, memiliki register negara untuk akuntan, dan memiliki sertifikat Chartered Accountant atau CA. Mereka memiliki pengalaman atau menjalankan praktek keprofesian di bidang akuntansi. Jadi ini untuk orang-orang yang sudah berprofesi atau sudah pengalaman di bidang akuntansi. Selanjutnya ada juga menaati dan melaksanakan standar profesi. Yang keempat, menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL. PPL sendiri ini bisa diikuti oleh mahasiswa. Teman-teman bisa mengikuti IG-nya IAI, di IG-nya IAPI juga, Institut Akuntan Publik Indonesia, itu juga ada PPL. Untuk harganya biasanya ya agak mahal sih, tapi ilmu yang didapat akan berguna banget bagi teman-teman. Nah, selanjutnya ada anggota madya, memiliki register akuntan namun belum memenuhi ketentuan sebagai anggota utama, lulusan D3, D4, S1, S2, S3, program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi. Yang ketiga, ada memiliki sertifikat lulus ujian akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI. Yang keempat, merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan organisasi IAI. Asosiasi profesi akuntansi lain seperti apa? Seperti tadi dijelaskan, ada IAPI, ada IAMI, dan IIE, dan lain-lainnya. Selanjutnya ini teman-teman bisa menjadi anggota, meskipun teman-teman masih menjabat sebagai mahasiswa semester 1, teman-teman bisa gabung menjadi anggota IAI sebagai anggota muda. Nah, ini adalah mahasiswa D3, D4, S1, akuntansi program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi. Nah, teman-teman di UIN ini kan program studinya akuntansi S1, jadi teman-teman bisa gabung di keanggotaan IAI Muda. Nah, IAI Muda ya, kami bukan menyebutnya IAI Muda Komisariat Malang, karena anggota muda, kalau sudah menjadi keanggotaan di IAI, berarti anggotanya secara umum, jadi nggak di Malang aja, tapi di seluruh Indonesia. Seperti itu. Ini beberapa manfaat jika teman-teman menjadi member atau menjadi anggota di Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama teman-teman, teman-teman akan mendapatkan kartu keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia. Kartu Flash. Nah, Flash ini kan punya BCA. Jadi IAI bekerja sama dengan BCA untuk pembuatan kartu Flash terkait kartu keanggotaan IAI muda atau madya atau profesional atau utama, seperti itu. Jadi kalau teman-teman gabung di member ya atau anggota, menjadi anggota di IAI Ikatan Akuntan Indonesia, teman-teman akan mendapatkan kartu yang berwarna biru atau anggota muda. Nah, ini bisa digunakan untuk pembayaran juga, seperti pembayaran di Indomaret, pembayaran di supermarket lainnya. Nah, pokoknya seperti pembayaran kartu-kartu lain yang ada di sekitar kita lah, seperti itu. Selanjutnya ada akses PSAK online. Nah, PSAK ini apa sih? PSAK itu penting banget loh hasilnya buat teman-teman. Apalagi teman-teman baru masuk semester 1 mempelajari terkait dasar akuntansi. Kalau udah dasarnya aja belum memahami secara mendalam, nah bagaimana teman-teman bisa mempelajari akuntansi lebih lanjut di semester selanjutnya. Nah, akses PSAK online ini sangat berguna banget karena di dalamnya ada terkait kebijakan, ada juga terkait regulasi pembukuan dan lain-lainnya. Jadi ada pengaturan pembukuan terkait akuntansi yang perlu teman-teman pelajari di PSAK ini. Jadi teman-teman kan yang udah SMK lah pasti udah paham apa itu PSAK, seperti itu. Nah,
jika teman-teman gabung menjadi anggota muda di Ikatan Akuntan Indonesia, teman-teman akan dapat akses secara gratis untuk mempelajari atau membaca terkait PSAK online. Nah, PSAK online sendiri bisa di-download di Play Store. Nah, teman-teman bisa download PSAK online di Play Store. Kalau udah teman-teman download dan teman-teman menjadi anggota muda, akan mendapat username sama password. Nah, teman-teman bisa login dan bisa akses PSAK online secara gratis. Selanjutnya ada diskon pembelian buku SAK dan buku IAI. Yang keempat, mengikuti kegiatan IAI yang lain secara gratis atau potongan. Jadi kegiatan IAI secara menyeluruh, nggak di Malang aja, tapi di seluruh Indonesia. Selanjutnya yang kelima, mendapatkan networking seluruh mahasiswa Malang Raya dan pengurus IAI Muda wilayah Jawa Komisariat Malang. Karena teman-teman berkuliah di Malang, untuk pembagian wilayahnya teman-teman masuk di wilayah Malang. Jadi akan digabungkan oleh teman-teman member atau anggota muda di daerah Malang. Seperti itu. Next, ini berikut terkait penjelasan benefit untuk teman-teman menjadi member atau anggota di IAI Muda, Ikatan Akuntan Indonesia Muda. Jadi gak banyak ya teman-teman. Pas zamanku masih mahasiswa baru, ini sambil sharing-sharing dikit lah ya. Aku juga baru dengar terkait IAI karena dulu ada IAI pengurus IAI Muda Komisariat Malang yang menjelaskan terkait member datang secara offline di tempat zaman masih zaman offline ya. Mereka menjelaskan terkait benefit dari member. Aku langsung pengen gabung nih. Jadi member karena satu yang terpenting itu mendapat akses untuk PSAK online. Karena PSAK sangat penting banget bagi teman-teman untuk menjadi seorang mendengarkan video, teman-teman bisa mencatat teman-teman tertarik menjadi anggota IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia Muda nih, LY, pendataan member card. Atau teman-teman bisa menghubungi di bio Instagram IAI Muda Malang, teman-teman bisa lihat di bio-nya itu ada nomor atau kontak personnya, teman bisa hubungi untuk dibantu terkait mendaftar menjadi anggota IAI Muda atau Ikatan Akuntan Indonesia Muda. Selanjutnya tadi kita membahas terkait anggota. Nah, selanjutnya kita membahas terkait untuk menjadi pengurus seperti Mbak Yeza nih. Mbak Yeza kan sekarang menjadi pengurus di IAI Muda Komisariat Malang. Nah, teman-teman semester 1, nah, ini adalah kesempatan bagi teman-teman kalau sudah pembukaan untuk pengurus di IAI Muda atau Ikatan Akuntan Indonesia Muda di Komisariat Malang, teman-teman bisa mendaftar. Nanti pendaftarannya insya Allah akan dijadwalkan di bulan Februari 2020. Nah, teman-teman udah masuk di semester 2. Nah, itu kesempatan emas bagi teman-teman semua untuk gabung menjadi pengurus di Ikatan Akuntan Indonesia Muda Komisariat Malang. Nah, tesnya banyak banget ya untuk menjadi pengurus di IAI, ada interview, ada IC, dan fokus group discussion seperti itu. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang untuk yang ingin
untuk menjadi pengurus di Ikatan Akuntan Indonesia Muda kayak Mbak Yeza nih. Mbak Yeza kan mahasiswa akuntansi UIN Malang juga semester 3. Nah, teman-teman juga bisa gabung nanti pas udah semester 2 di bulan Februari. Jadi teman-teman yang pengen gabung silakan stay tune untuk follow di IG YAI Muda Malang Raya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh beberapa dokumentasi terkait penrekrutmen pada tahun kemarin, tahun saat Mbak Yeza baru daftar ya, Mbak ya? Iya, Mas. Di tahun kemarin, karena kita masuk sekarang di Gen 7 pada tahun 2021, nanti kalau teman-teman daftar di AI Muda, sebagai pengurus di AI Muda Komisariat Malang, itu akan masuk di generasi ke-8, seperti itu pada bulan Februari mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yeza. Ya, terima kasih, Mas Dimas. Di sini Kakak akan menjelaskan tentang program kerja YAI Muda Komisariat Malang Raya, yaitu yang pertama ada Fordisma. Fordisma ini yaitu forum yang mewadahi 5 mitra dan anggota YAI Muda untuk berdiskusi dan menjalin kerjasama. Selanjutnya program kerja workshop software, yaitu seminar mengenai kebijakan baru di bidang dan diskusi. Selanjutnya scholarship talk, yaitu seminar mengenai tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa pasca sarjana bagi anggota muda Ikatan Akuntan Indonesia dan seluruh mahasiswa akuntansi di Indonesia. Nah, ini coming soon adik-adik, kalian boleh daftar, yaitu Accounting Study Club. Accounting Study Club tahun 2021 merupakan suatu kegiatan edukatif untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa serta masyarakat umum mengenai finansial teknologi. Kalian bisa daftar ya, ini tanggal 25 September ya Mas Dimas? Betul, 25 September. Ayo, kalian mahasiswa baru nih. Pasti banyak ilmu dan pengalaman juga di sini. Monggo ya, kalian bisa daftar, bisa diklik itu link pendaftarannya, bisa dicek juga di Instagram YAI Muda. Audionya nggak kedengeran Mas Dimas. Ini waktu kegiatan proker adik-adik. Audionya nggak, Mas, nggak kedengeran. Ini kan audionya nggak kedengeran ya adik-adik. Kalian bisa cek di YouTube YAI aja. Bisa kok. Nanti kakak kasih tahu linknya. Kalian kalau kepo sama YAI itu bisa langsung stalker IG, YouTube, semua bisa kalian stalker ya. Benar-benar ada gangguan. Iya, audionya, Mas.
Bentar ya, ada gangguan. Gimana, Mas? Ada gangguan. Not responding. Ya, audionya tadi nggak keluar. Hmm. Oke, sebentar. Dikit lagi. Bisa bantu share screen nggak? Sebentar. Gimana? Udah kelihatan belum, Mas? Udah kelihatan. Keep my hands on myself. Pick up dust them all, put them back up on the shelf. Just a little baby girl isn't me. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel, just my kicks. I've been feeling it since 1956. I'll be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel, just my kicks. Let me kick it like it's 1986. I'll be over now, but I feel it still. Okay, the next is okay. Nah, ini ada beberapa ya teman-teman alumni dari pengurus Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, ada Mbak Silvi Karisma,
Beliau dulu menjabat sebagai Manajer External Affairs P2 tahun 2016. Pesan singkat dari beliau adalah relasi profesional bersama IAI membangun sinergi positif dunia profesi jadi. Nah, karena nanti kalau teman-teman bergabung sebagai pengurus di Ikatan Akuntan Indonesia Muda Komisariat Malang, teman-teman tidak hanya bertemu teman-teman dari UIN saja. Jadi akan bergabung sama seluruh mahasiswa yang menjadi pengurus di Ikatan Akuntan Indonesia Muda. Ada dari Universitas Brawijaya, ada dari Universitas Negeri Malang, ada Universitas Merdeka Malang, dan lain-lain. Teman-teman akan tergabung menjadi satu alma mater, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia Muda Komisariat Malang. Next. Selanjutnya ada yang kedua dari Mas Sarul Nur Arsfi, SE, yaitu menjadi auditor eksternal di KAP KKSP Cabang Jakarta. Nah, beliau dulu menjabat sebagai presiden di Gen 4. Nah, pesan singkat dari beliau adalah banyak ilmu yang diperoleh ketika menjadi pengurus IAI, baik dari hard skill maupun soft skill seperti diskusi terkait standar profesian, networking, membuat keputusan yang tepat dan sebagainya, sehingga tidak kaget ketika masuki dunia keprofesian atau kerja, karena Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi. Jadi teman-teman banyak akan dikenalkan terkait profesi akuntansi seperti apa. Next. Nah, ini ada juga dari Dedi Dwi Setiawan, akun manajemen accounting. Kalau tadi Mas Syahrul itu adalah auditor eksternal, nah kalau Mas Dedi ini adalah manajemen accounting di PT CL Jedang Indonesia. CL Jedang Indonesia itu yang ada di Pasuruan kalau nggak salah. Lalu beliau dari Gen 1 sebagai menjabat Vice President. Pesan singkatnya adalah proses pembelajaran profesional dan jaringan yang sangat bermanfaat untuk karir di bidang akuntansi. Next. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah mendengar terkait penjelasan dari materi hingga tata cara untuk menjadi anggota muda di Ikatan Akuntan Indonesia di Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut di sosial media kami, yaitu di Instagram IAI Muda Malang, dan juga YouTube IAI Muda Komisariat Malang. Dan juga kalau teman-teman kalau pengen dapat informasi lebih dalam, entah itu terkait kepengurusan ataupun terkait dengan bantuan untuk menjadi member di Ikatan Akuntan Indonesia, teman-teman bisa menghubungi kontak person untuk yang tertera di layar teman-teman semua. Ada Kak Aisyah, juga ada Kak Iza, sama aja teman-teman bisa menghubungi terkait bantuan untuk menjadi member dan terkait informasi kepengurusan di Ikatan Akuntan Indonesia Muda. Jadi teman-teman, kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Kalau teman-teman pengen gabung dari sekarang, bisa menjadi member dulu, menjadi anggota muda di IAI di Ikatan Akuntan Indonesia. Nanti kalau udah semester 2, teman-teman bisa bergabung sebagai pengurus. Ada pembeda antara pengurus dan anggota ya, teman-teman. Kalau pengurus, teman-teman akan terjun langsung dalam kegiatan di Ikatan Akuntan Indonesia Muda Komisariat Malang. Seperti tadi, kayak dijelaskan Mbak Yeza, ada Fordisma, Forum Diskusi Mahasiswa, ada juga seperti terkait pelatihan software akuntansi, atau kemarin kalau nggak salah itu belajar terkait Accurate. Nah, teman-teman akan terjun langsung sebagai panitia dalam kegiatan tersebut. Itu kalau teman-teman menjadi pengurus. Banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang akan teman-teman teman-teman jalankan kalau teman-teman menjadi pengurus. Kalau teman-teman menjadi member atau anggota muda, itu teman-teman akan mengikuti kegiatan Ikatan Akuntan Indonesia secara umum di Indonesia. Itu ada yang gratis, ada juga yang diskon. Teman-teman juga bisa akses PSAK online secara gratis. Kalau pengurus enggak, tetap bayar. Kalau anggota, teman-teman bisa akses secara gratis seperti itu. Itu mungkin gambaran umum terkait pembeda atau diferensiasi antara pengurus dan anggota muda Ikatan Akuntan Indonesia. Terima kasih. Mungkin Mbak Yeza ada tambahan? Cukup, Mas. Oke, kalau cukup, kami pamit undur diri. Terima kasih kepada HMJ Akuntansi UIN Malang telah memberikan waktu kepada kami untuk memaparkan materi dan penjelasan terkait member maupun pengurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada tanya jawab nggak? Nggak ada ya? Ada, Mas. Ada ya. Iya, ada. Go, yang mau tanya, mahasiswa baru. Kak, saya mau tanya. Tanya Kak. Sabar. Ya. Resen ya, Resen. Resen. Saya nggak tanya. Apa? Screen-nya dimatiin aja. Oh, Resen. Oh iya. Lupa. Oke. Mungkin yang udah resen ini Ardika Rizal Zulmi. Silahkan untuk bertanya dulu. Mengaktifkan audionya ya. Saya mau tanya, apakah benar kalau masuk IAI Muda itu ada banyak info lowongan kerja? Itu aja. Ya, baik. Mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Dimas atau Kak Yeza ya. Apakah banyak info lowongan kerja di IAI Muda itu? Yeza atau aku menjawab? Mas Dimas aja. Mas Dimas aja. Kalau lowongan kerja nggak ada ya. Tapi kalau infonya itu banyak. Karena kami juga berhubungan langsung namanya dengan SOB. SOB itu alumni-alumni dari pengurus Ikatan Akuntan Indonesia. Biasanya beliau-beliau itu mengadakan sharing terkait profesi-profesi yang udah beliau emban. Ada seperti tadi kayak Mas Syahrul, beliau di auditor eksternal di KAP, terkait bagaimana sih program kerja terkait job desk sebagai profesi auditor eksternal. Ada juga kemarin seperti kayak yang awal-awal itu dari Mas Dedi kalau nggak salah. Ada juga sharing-sharing terkait profesi yang sudah beliau emban, yaitu manajemen accounting. Nanti dijelaskan terkait kerjanya seperti apa. Ada juga kalau teman-teman sudah gabung di pengurus itu biasanya ada grupnya sama orang-orang alumni, itu biasanya sharing-sharing dan share info terkait lowongan kerja, loker seperti itu. Jadi teman-teman bisa dapatkan info tersebut. Tapi kalau untuk jalur dalam ya enggak ada. Teman-teman juga harus tetap ikut rekrutan sebagai pegawai. Emang Ardika mau kerja? Iya. Kerja sambil kuliah, Dek. Apa, Kak? Maunya gitu, tapi tergantung kerjanya. Menyelesaikan waktu kuliah juga gitu. Kalau semester 1, yo belum ya. Belajar sih, sabar. Iya Kak, makasih. Nanti kalau udah semester 7 itu banyak teman di UIN juga yang udah kerja. Ada teman aku itu habis PKL, habis magang itu ditarik sama perusahaannya buat jadi sekretaris. Ada juga yang ditawari kalau udah lulus, biasanya kalau teman-teman udah PKL di semester 6 itu ditawari sama perusahaannya kalau udah lulus kerja di sini aja, nanti dikasih surat pengantar seperti itu. Jadi dioptimalkan nanti kalau udah PKL. Ada juga kerja-kerja yang di luar bidang akuntansi. Tapi kalau teman-teman masih semester 1 terjun ke bidang akuntansi ya mungkin agak susah ya karena masih semester 1. Tapi kalau udah teman-teman punya gelar akuntansi di masa SMK, teman-teman udah belajar akuntansi pas SMK jurusan akuntansi, biasanya juga ada yang udah kerja. Aku pernah wawancarain di lab itu ada anak akuntansi ya, angkatan 19, angkatan 20 kalau nggak salah. Itu sebelumnya dia kerja di BUMN, lulusan SMK akuntansi kalau nggak salah. Nah, kerja di BUMN selama setahun, habis itu kuliah. Seperti itu. Jadi melihat dari studi yang sudah kalian emban. Seperti itu mungkin. Ya, apakah Saudara Ardika Rizal bisa terjawab pertanyaannya? Iya. Kasih Kak. Ya, sama-sama. Kemudian selanjutnya yang ingin bertanya silahkan raise hand ya. Ini ada Muhammad Ridho. Silahkan bertanya. Diaktifkan Kak, audionya. Sebelumnya saya minta maaf ya Kak, mau tanya. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, silakan. Ya, tadi kan saya sudah akses itu, daftar IAI.
Ya di situ sudah masuk ke webnya, sudah masuk daftarnya. Ada tagihan itu apa Kak? Itu iurannya atau gimana? Gimana? Ada tagihan itu loh. Iya, Muhammad Ridho udah daftar member ya kayaknya, member anggota tagihan. Nah, tagihan itu maksudnya gimana Kak? Apakah iuran atau apa gitu? Mungkin bisa langsung dijawab. Kalau tagihan itu biasanya di awal. Pas deketin misal Awal itu ada ya, jadi awal tuh setelah daftar ada tagihan pertamanya. Jadi bisa bayarkan untuk tagihan pertamanya. Nanti kalau udah tagihan itu dibayarkan, tidak ada tagihan-tagihan selanjutnya. Biasanya kalau nggak salah itu setahunan nih, setahun sekali. Jadi selama setahun teman-teman bayar, kalau nggak salah sekitar 200 nggak sih, Ridho? Apa udah muncul nominalnya? Belum, masih nol, belum. Dicek lagi, karena 200 itu selama 1 tahun. Jadi tagihannya tahunan. Seperti itu. Betul? Oke, Kak. Iya. Makasih, G. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya kalau misalnya ada yang tanya lagi, bisa raise hand ya, teman-teman semuanya. Biasanya nanti ini nambahin ya, yang Ridho tadi. Biasanya nanti kalau udah daftar, udah bayar, nanti akan dikirimin berkas oleh IAI, itu isinya terkait kartu flash sama apa gitu. Jadi teman-teman akan dapat paket dari IAI, nah itu terkait isinya itu kartu flash sama apa, gede kok paketnya, kayak paket berkas gitu. Oke, ini ada yang raise hand lagi Kak Hafizul Islah. Silahkan untuk mengaktifkan audionya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya mau nanya Kak, bagi seorang akuntan ya, itu untuk masuk organisasi akuntansi itu, apakah sangat penting untuk seorang akuntan untuk melangkah ke depan lagi Kak? Ya, terima kasih. Iya, jadi maksudnya pertanyaan dari Mas Hafizul ini tadi, kalau kita sebagai seorang pelajar, mahasiswa akuntansi, apakah sangat penting untuk mengikuti organisasi seperti IAI gitu ya? Mungkin bisa langsung dijawab sama Mbak Eza atau Kak Dimas, silakan. Oh ya, izin menjawab. Kalau menurut kakak sendiri itu penting ya, Dek. Soalnya kan kalau kita ikut organisasi itu di dalamnya juga banyak tuh relasi, terus di dalamnya juga kita sering kayak seminar-seminar, ada pelatihan juga. Itu kan bisa menambah pengetahuan kamu, bisa menambah ilmu kamu juga. Kayak gitu. Banyak sih ilmu yang didapat kalau kita ikut organisasi. Gimana? Kamu mau gabung nggak? Mau gabung IAI nggak? Ya gini Kak, untuk saran ya, bagi kan seorang pemula kan masih semester 1 ya, itu sarannya itu mending ikut ketika masih semester 1 atau ke semester kedepannya dulu gitu. Kalau saran kakak ya mending di awal-awal, soalnya kan kalau awal-awal itu kita masih kayak agak nyantai gitu loh, Dek. Kayak nggak terlalu sibuk banget gitu. Kalau yang udah semester ke atas bisa tanyain ke Mas Dimas, mungkin Mas Dimas bisa menjawab, Mas. Fizul kayak lagi ini loh, di interview kita, Mas. Gelap banget ya. Mati dah lampunya tuh. Iya, gelap-gelapan gitu deh. Mendung. Oh, mendung. Oke. Jadi kalau saran dari aku, organisasi itu sangat penting banget. Ini teman-teman seperti kayak yang di HMJ, Mbak Ayu, Mbak Hatta, Mas Hatta, itu kan dari dulu juga ikut organisasi. Nah, itu sangat penting banget. Selain relasi, teman-teman juga akan terkait belajar untuk teamwork lah. Nah, jadi teman-teman akan berkomunikasi secara verbal maupun non verbal sama teman-teman sepekerjaan, nah bisa dibilang gitu ya, program kerja, teman-teman akan kerja bareng. Nah, di situ akan
teman-teman secara tidak langsung akan belajar terkait teamwork. Gimana sih kerja sama orang. Nah, itu sudah menggambarkan teman-teman nanti kalau sudah di bidang pekerjaan teman-teman nanti. Teman-teman nanti kalau udah kerja, kan kerja nggak sendiri kan, pasti juga akan kerja bareng orang-orang lain. Nah, sama seperti di organisasi, kalian akan mengenali teman kerja kalian seperti apa, kalian harus bisa menyesuaikan dengan keadaan tempat kalian bekerja. Nah, akan membiasakan bagaimana teman-teman mengatur dan diatur oleh orang. Seperti itu. Jadi akan belajar terkait tidak hanya terkait akademis, tapi terkait non-akademik juga. Kalau semester 1, bener kata biasa, masih longgar banget. Sampai semester 4 nanti masih longgar. Nanti kalau udah semester 5, 6, 7, 8, itu sudah nerakanya bagi mahasiswa akuntansi. Karena kalau udah semester 5, itu udah banyak banget, ada akuntansi keuangan lanjutan, ada akuntansi syariah, tanya tuh teman-teman pengurus HMJ yang semester 5. Ada akuntansi syariah, ada juga perpajakan 1, udah mulai masuk di pemfokusan dari akuntansi. Apalagi kalau udah selesai semester 5, ada KKN, nanti masuk semester 6, ada mata kuliah akuntansi lanjutan 2, ada audit, ada banyak pokoknya. Terus setelah semester 6 akan PKL. Nah, praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan di perusahaan selama sebulan, ada yang 2 bulan, ada juga yang 3 bulan, nggak ada PKL, sebulan sampai 2 bulan aja. Kecuali magang mandiri ada sampai 3 bulan. Seperti itu. Jadi kalau saran dari aku dari sekarang bisa diikuti seperti kegiatan HMJ, teman-teman ikutlah di kegiatan HMJ seperti ini, biar tahu ini loh kegiatan HMJ itu seperti ini. Aku pengen jadi pengurus, nanti kalau aku jadi pengurus, aku pengen menerapkan ataupun mengimprovisasi terkait kegiatan HMJ yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Seperti itu. Jadi punya gambaran gitu loh, visioner lah bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi gunakan kesempatan luang teman-teman sebagai mahasiswa. Teman-teman ini bayar loh, jadi mahasiswa tuh bayar 1 semester berapa juta. Kalau dipakai untuk tidur-tidur toh, nah rugilah hitungannya. Meskipun yang kalian bayarkan itu tidak termasuk dalam organisasi yang kalian ikuti, kan bayar itu cuma yalah kuliah gitulah, reguler seperti ikut kuliah di kelas. Nah, tapi kan di luar waktu reguler perkuliahan itu teman-teman ada banyak waktu untuk mengikuti hal-hal lain yang positif seperti itu. Jadi bisa gabung di organisasi. Jadi kesempatan menyandang gelar mahasiswa itu 4 tahun, sangat panjang. Nah, gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, seperti gabung organisasi, ikut pelatihan. Nah, selain organisasi, ikut juga pelatihan, karena teman-teman sebagai teknisi akuntansi, teman-teman ingin belajar sebagai auditor, teman-teman juga bisa ikut PPL, program pendidikan lanjutan, terkait akuntansi, audit, dan lain-lain. Nah, itu sangat banyak banget yang bisa kalian ikuti selama teman mau. Kalau udah gak mau, udah males, ya wes masalah. Jadi kemauan dari teman-teman yang akan mendorong teman-teman untuk berkembang. Mungkin itu. Nanti kalau lebih panjang nggak bisa. Ada yang ngapain? Oke, jadi gitu ya, Hafizul Islah, tentang gimana pentingnya organisasi. Jadi menurut Kak Dimas sama Kak Yeza ini sangat penting karena bisa mendapat ilmu yang nggak kita dapat di dunia perkuliahan gitu. Ya baik, terima kasih Kak. Syukron. Sama-sama. Mungkin ada yang bertanya lagi, bisa raise hand ya teman-teman. Ini ada Muhammad Rihsan Al-Fajar. Silakan untuk mengaktifkan audionya dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator mengizinkan saya bertanya. Baiklah, pertanyaan saya adalah pemilihan anggotanya ada seleksinya atau setiap yang mendaftar itu diterima, Kak? Ya mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Yeza atau Kak Dimas. Silakan. Yeza? Iya Mas. Iya deh, ada seleksinya. Jadi seleksinya tuh banyak, ada wawancara, terus ada IC juga, banyak pokoknya. Makanya disiapin dari sekarang, ya. Jadi semester 2 kan ya itu oprek, jadi ikut.
Itu pengurus gitu. Tadi yang ditanyain anggota. Oh, anggota bukan pengurus. Oke. Oh, maaf ya. Mas Dimas mungkin Mas kalau anggota. Tadi yang dijelaskan Mbak Yaza tuh kalau mendaftar sebagai pengurus di Ikatan Muda, Ikatan Angkutan Indonesia Muda Komisariat Malang. Tapi kalau teman-teman pengen mendaftar sebagai member atau anggota muda, teman-teman nggak ada tesnya. Cukup mendaftar di web IAI Lounge, dan isi data atau berkas yang disuruh, nanti akan dapat terkait pembayaran atau apa yang kayak Rido tadi itu. Nah, nanti teman-teman bayar, akan dikirim beberapa berkas ke teman-teman. Nanti setelah beberapa hari akan dikirim kartu flash dan lain-lainnya. Seperti itu. Nggak ada tesnya, cuma siapkan berkas yang sudah ditentukan sama IAI. Kalau pengurus baru ada tesnya. Yang terkait kayak wawancara, FGD, focus group discussion, ada juga interview on the spot, dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, buat yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini saya maaf ya, ini saya kasih satu kesempatan buat tiap peserta dulu. Yang lainnya biar bisa bertanya juga, gitu. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai pemanasan jurusan kalian, jurusan akuntansi. Tadi udah dijelaskan juga akuntansi itu kayak gimana, terus profesinya nanti mau jadi apa aja gitu. Atau yang ingin tanya tentang IAI juga boleh. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, yakin ya ini udah nggak ada yang tanya. Putih. Oke, kalau gitu kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dimas dan Kak Yeza yang telah menyampaikan materi sebagai pemanasan mahasiswa baru di jurusan akuntansi ini untuk mengarahkan kita bakal kemana nih arahnya kalau jadi akuntan gitu ya. Dijelaskan profesi-profesinya juga gitu. Mungkin sudah cukup jelas ya. Oh ya, ini ada satu anak lagi yang ingin bertanya kayaknya ya. Muhammad Azmi. Pertanyaan terakhir dari Muhammad Azmi. Silahkan mengaktifkan audionya. Ya Kak, pertama terima kasih dari moderator. Saya izin bertanya, kalau misalnya apa beda ikut organisasi di semester awal sama di semester selanjutnya? Kegiatan di dalam organisasinya itu gimana? Mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Dimas atau Kak Yeza. Yeza? Tadi udah dijelasin sama Kak Dimas. Diperjelas aja, Mas. Oke, jadi kalau bedanya kalau ikut organisasi pas semester awal sama semester akhir. Pastinya kalau awal ikut organisasi itu pasti itu adalah orang-orang yang bisa dibilang kalian itu apa ya? Masih meraba-raba. Gimana sih organisasi itu seperti apa? Apain aja di organisasi? Nah, itulah bedanya kalau organisasi baru gabung di awal-awal. Seperti itu. Next, kalau kalian berlanjut, contoh kalian gabung di HMJ nih, semester 2 udah gabung HMJ. Nah, kalian udah tahu program HMJ itu saat mengikuti semester 1 ini, kalian tahu ada kawal, ada ada accounting catering, ada accounting fair, dan lain-lain. Nah, next kalian terjun langsung di HMJ pada semester 2. Nah, di situ kalian akan gabung sebagai pengurus di dalamnya, akan mengikuti kepanitiaan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di HMJ. Nah, otomatis saat kalian gabung di awal-awal, itu tidak mungkin langsung mengerti secara gamblang bagaimana kegiatan yang ada di HMJ. Pastinya teman-teman akan cari tahu gimana sih cara kerja sebagai ketua,
gimana sih cara kerja sebagai seorang sekretaris, seorang bendahara, gimana sih ngajuin anggaran ke fakultas, gimana sih ngajuin proposal ke wakil dekan, gimana sih caranya nganterin surat ke dosen, gimana sih caranya menghubungi pemateri, gimana sih kita mengajukan proposal ke pihak eksternal. Nah, teman-teman masih meraba-raba gimana sih cara-caranya terkait yang ada di job desk untuk menjadi panitia. Next, kalau teman-teman udah gabung di semester selanjutnya, otomatis teman-teman akan naik lagi levelnya. Teman-teman sudah menyandang sebagai pengurus selama 1 tahun sebelumnya. Nah, pastinya sudah banyak ilmu yang sudah didapat. Next, kalau udah teman-teman gabung di kepengurusan selanjutnya, itu akan memberi ilmu kepada adik-adik sebelumnya. Ya, adik-adik yang baru gabung, maaf. Nah, akan ngasih ilmu. Ini loh, Dek, caranya ngajuin anggaran ke fakultas. Nah, sudah menjadi instruktur lah. Sudah menjadi instruktur gitu. Jadi sudah memberi arahan kepada orang-orang sebelumnya. Apalagi teman-teman yang udah berkompeten, udah berkompeten di bidangnya, nanti kalau udah ditarik sama ketua HMJ selanjutnya, teman-teman akan naik sebagai koordinator atau ketua dari bidang yang teman-teman ampuh. Contoh, teman-teman kalau udah 1 tahun menjadi HMJ sebelumnya, terus di kepengurusan selanjutnya teman-teman ditarik sebagai koordinator di bidang R&D Research and Development oleh ketua HMJ-nya. Nah, teman-teman akan mengeluarkan sebuah kebijakan baru. Nah, akan sebagai seorang inisiator dari program kerja. Nah, naik level lagi kan, yang sebelumnya cuma meraba-raba, di kepengurusan selanjutnya teman-teman naik lagi sebagai inisiator dari program kerja. Jadi akan menjadi penentu dari program kerja di divisi kalian selama 1 kepengurusan. Seperti itu. Next, nanti kalau udah naik lagi di kalau HMJ 2 tahun ya, naik lagi di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu kalau di contoh di organisasi internal kampus, Ormawa lah orang-orang bilangnya. Sama kalau kalian gabung di organisasi eksternal seperti itu, kalau baru gabung, teman-teman pasti meraba-raba dulu beberapa bulan, habis itu baru mulai terjun ke dalamnya. Apalagi kalau secara akademik, kalau teman-teman gabung di organisasi pada semester 1, itu ancamannya ya bisa kalau dibilang tuh kayak apa sih? Kalau di bisnis plan itu SWOT ya. Strength, force, nah itulah. Jadi ada ancamannya di SWOT. Ada ancamannya di masing-masing tingkatan kalian. Saat semester 1 mungkin pelajarannya masih dasar-dasar. Jadi kalau ikut organisasi masih bisa full time seperti itu. Nanti kalau udah naik semester 5, 6, 7, 8 mulai banyak tugasnya mulai menggila, terus ada banyak laporan ini itu, terus belum ada organisasi, ada proyek-proyek di organisasi yang bergabungan dengan tugas yang kalian kerjakan di kuliah reguler. Nah, teman-teman akan harus bisa secara paksa mengatur bagaimana waktu kalian untuk meletakkan waktu lah untuk organisasi dan kewajiban kalian di perkuliahan reguler seperti itu. Jadi pintar-pintar untuk mengatur waktu. Mungkin kalau masih semester 1 masih longgar banget. Masih 17 SKS kalau nggak salah. Semester 1. Iya nggak sih? 17 atau 18 sama sekarang. Aku semester 7 15 SKS. Tapi yang mulai skripsi kan. Nah, tapi kalau semester 1 18 SKS masih longgar sangat. Dipakai kesempatannya untuk mulai terjun di banyak organisasi. Gabung di 2 organisasi nggak apa-apa, no problem. Di 3 organisasi no problem. Nah, Mbak Yaza nih HMJ iya. Iya. Nah, Mbak Ayu juga HMJ iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada opportunity, ada kesempatan, monggo silakan masuk selagi teman-teman merasa mampu untuk mengemban amanat sebagai pengurus di organisasi tersebut. Jadi jangan gabung tok terus tinggal. Nah, onoe kalian dicari tok tapi gak dapet ilmunya seperti itu, di teror. Nah, paling nggak teman-teman terjun, ingat sama amanah kalian di organisasi meskipun bergabung di 2 atau 3 organisasi seperti itu. Ayo.
Oke, terima kasih Kak Dimas dan Kak Yeza. Gimana Muhammad Azmi, udah jelas ya? Jelas, Kak. Terima Oke. kasih. Iya, sama-sama. Baik, mungkin kita cukupkan dulu untuk diskusi mengenai materi akuntansi, pemanasan akuntansi dan pengenalan Ikatan Akuntan Indonesia. Mungkin ini bisa menjadi awal bagi kalian, awal semangat bagi kalian untuk melanjutkan studinya di UIN ini sampai semester berikutnya gitu. Jadi udah diarahkan sama kakak-kakaknya, udah dikasih ilmu yang menjadi dasar kalian di jurusan akuntansi ini, mungkin bisa menjadi semangat dan motivasi untuk kalian belajar di jurusan akuntansi ini. Dan juga buat kalian yang pengen mencari ilmu atau belajar di luar dunia perkuliahan, bisa gabung di organisasi-organisasi yang ada. Yang penting kalian bisa bagi waktu antara waktu kuliah dan waktu organisasi gitu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Dimas dan Kak Yeza yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi motivasi dan semangat baru bagi mahasiswa baru tentunya untuk kegiatan kawal yang akan dilaksanakan ke depannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penutup, dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menyempatkan hadir untuk di acara kawal 2021 ini. Kemudian yang sudah memberikan ilmunya juga kepada para mahasiswa baru, khususnya dalam acara pembukaan kawal 2021, dan telah mengikuti acara hari ini dengan tertib dan kondusif. Saya selaku pembawa acara, memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Ayrin Lisa Urabandari pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih juga kakak. Serius. Mas,